berkepanjangan soal tak putus mengiringi konflik perceraian Gracia Indri dan David Kurnia Albert sang suami. Bagaimana tidak, setelah gugatan cerainya ditolak hingga membuat Gracia harus 2 kali melayangkan permohonan cerai ke Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat, pekan ini lagi-lagi kejutan mencuat. Pasalnya berbeda dari gugatan pertamanya yang harus pupus, kini pada gugatan cerai yang kedua, kabarnya Gracia mengantongi bukti-bukti dugaan kekerasan dalam rumah tangga alias KDRT menjulangkan tanya. 2 tahun lebih menikah dan selalu terlihat rukun, benarkah Gracia menyimpan luka KDRT? Mungkinkah David yang selama ini berusaha kukuh mempertahankan perkawinannya dengan Gracia sanggup melakukan dugaan kekerasan hingga membuat Gracia ingin bercerai? Entahlah. Yang jelas ketika ditemui oleh tim intens, David tak menutupi emosinya namun tetap menutup rapat tentang apa yang terjadi dalam rumah tangganya bersama Gracia. Saya juga nggak mau rame di media, balas-balasan nggak lucu. Ya, itu semua juga disimpan sama kita. Nggak ada, saya mau buka kalau mau dengar ini apa gitu ya, nggak keluar dari mulut saya. Sekarang apa yang terjadi sebenarnya, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu pertanyaan kalian. Kalau saya tidak menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, dan saya tidak mungkin menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Ya pasti tersudut adalah sampai keluarga-keluarga kok kena. Ironisnya berbeda dari saat menghadapi gugatan cerai pertama Gracia Indri, kini David yang semula selalu berusaha kuat mempertahankan perkawinan dengan sikap lembut, mendadak berubah sikap. Pasca dituding telah melakukan dugaan KDRT, personel band Noah itu bahkan tak mau lagi menyebut nama Gracia Indri. Buktinya ketika ditemui awak media kemarin, David menyebut kata sebutan si wanita itu dan bukannya Gracia Indri. Ada apa dengan David? Tak kunjung bisa berdamai dengan Gracia, bahkan dituding telah melakukan dugaan KDRT. Benarkah David jadi gerah emosi hingga tak sudi lagi menyebut nama Gracia? Semua udah clear kok. Itu ya, si wanita itu udah tahu kok apa keinginan saya. Wanita itu udah tahu kok apa keinginan saya. Berkepanjangan rupanya juga masih menggulirkan perang pergolakan batin antara Anissa Bahar dengan Juwita Tovani. Pasalnya meski sudah mencabut nama Bahar dari nama Juwita dan tak lagi mau berhubungan dengan putrinya tersebut, tapi toh diam-diam Anissa masih berusaha menyadarkan Juwita agar kembali ke pangkuannya. Uniknya Anissa bahkan mengumpulkan sederet bukti bahkan saksi-saksi untuk membongkar keburukan Dedi yang selama ini dituding Anissa terlalu menguasai Juwita. Termasuk pula menggulirkan kesaksian Rahma, sang mantan pacar Dedi yang konon masih menjalin cinta dengan Dedi di tahun 2017 lalu. Yang notabene kala itu Dedi masih berstatus kekasih Juwita. Mungkinkah ini berarti Juwita tak sadar telah diduakan? Rasanya tuh Juwita salah besar sih, salah besar kalau sampai dia itu jadi sama Dedi. Karena di sini Dedi nggak ada untuk menikahi Juwita. Dan Mama Anissa itu bela-belain cari aku untuk mencari bukti semuanya agar Juwita itu tidak salah pilih pasangan. Pertama dia bohongin saya, dia bilang sudah putus dan ternyata dia masih pacaran. Dan kedua kalinya itu akhir tahun itu saya pacaran sekitar 5 bulan dan saya cari tahu lagi ternyata dia masih pacaran sama Juwita. Di Instagram aku ada yang DM aku selain dari teman-temannya mantannya Dedi yang bilang ke aku, dia bilang kalau bisa Juwita jangan sampai jadi sama Dedi, Mbak. Karena Dedi itu kasar, temperamen, suka main tangan, bla 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 bla. Pokoknya banyak cerita-cerita tentang Dedi gitu kan. Aku kan menjadi sebagai orang tua aku kan semakin takut ya. Terus apalagi ada lagi yang kirim pesan ke Instagram aku. Dia ngomong kalau dia itu udah pacaran sama Dedi selama 1 tahun. Ya dibilang ikhlas, nggak ikhlas sih sebenarnya. Siapa sih, ibu mana sih yang ikhlas anaknya disiksa, anaknya sengsara, pasti nggak akan ikhlas. Walaupun aku bilang di luaran
aku mau coret nama dia dari kartu keluarga itu sebenarnya aku coba berusaha untuk dia kembali. Pokoknya semuanya baik ya, kesana kesini ya, itu penting buat hidup aku, udah itu aja sih. Mau tak mau teka-teki baru pun mencuat. Begitu Keke memutuskan hubungan dengan Juwita karena mengaku terlalu sakit hati akibat Juwita lebih memilih Dedi daripada Anissa, ibu kandungnya sendiri. Tapi mengapa kini diam-diam Anissa berubah haluan mengumpulkan bukti dan saksi dengan dalil tak ikhlas jika Juwita putrinya dipermainkan oleh laki-laki. Mungkinkah ini sinyal bahwa Anissa Bahar luluh dan ingin berdamai kembali dengan Juwita? Butuh waktu untuk menjawabnya. Yang jelas, Rahma, sang mantan kekasih Dedi, menguak kesaksian mengejutkan bahwa Dedi menjanjikan sebuah pernikahan meski jelas-jelas masih berstatus kekasih Juwita. Komitmennya setelah kita ketemu yang terakhir, dia ingin bicara sama keluarga, tapi yang pengen bicara kakaknya sih sama keluarga. Dia janji sama aku itu dia nggak akan menikahi Juwita. Dia janji sama aku itu dia nggak akan menikahi Juwita. Kalau memang kamu serius sama Juwita, aku mohon banget kamu itu menikahi Juwita. Karena Juwita rela memilih kamu ketimbang orang tuanya sendiri. Dia bilang kalau emang benar-benar dia serius, dia ikhlas gitu. Tapi Dedi juga pernah ngomong sama dia, nggak akan mungkin dia nikahin Juwita. Nggak akan mungkin gue nikahin Juwita gitu. Dia bilang gitu. Kembali atau tidak, yang penting aku sudah berusaha untuk memberikan bukti-bukti sama Jui, itu aja. Kelak nanti juga Jui akan jadi seorang ibu kan? Ya mudah-mudahan Jui mengerti apa yang Mama rasakan saat ini. Sesaat lagi Intens akan kembali dengan kisah yang menggetarkan hati parade meninggalnya orang-orang saleh di berbagai belahan dunia yang viral menyedot perhatian karena husnul khotimah. Bagaimana kisahnya mengulik hati? Jangan kemana-mana, nantikan Intens setelah jeda berikut. Halo, selamat pagi pemirsa. Saya Natasha Manuela, masih setia menemani Anda. Nah, kali ini jagat maya kembali dilanda viral dengan fenomena kematian sederetan orang-orang soleh yang tidak hanya mengurai kejutan namun juga mengulik hati karena husnul khotimah. Jika di Sulawesi Selatan ada seorang khotib yang tiba-tiba saja menyedot perhatian publik karena meninggal saat sedang khotbah Jumat, maka lain halnya dengan beberapa peristiwa yang terjadi di berbagai belahan dunia, seperti di kota Jeddah, Arab Saudi dan juga di kota Malang, Jawa Timur. Lalu seperti apakah kisah-kisah mengharukan ini bergulir dan juga menyentuh hati? Benarkah ada tanda-tanda khusus yang terjadi jika meninggal secara husnul khotimah? Kita simak ulasannya setelah yang satu ini.